Selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi kami, khususnya jurusan TKJ, SMK HKBP Sidikalang. Hari ini kita masuk materi kedua tentang DHCP, Dynamic Host Controller Protocol. Kalau pada video daring yang kemarin, yang pertama, di sana sudah saya berikan penjelasan bagaimana tata cara instalasi Linux Debian 10. Nah, hari ini kita akan memulai konfigurasinya untuk konfigurasi DHCP. Tapi sebelum kita bahas tentang DHCP, contoh kecil dari DHCP ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah seperti motor matic dan motor manual. Jadi kalau dia motor matic, ketika Anda startkan motor tersebut, kemudian digas, maka dia akan melaju. Sementara kalau dia motor manual, ketika Anda start, kemudian digas, dia tidak akan melaju selama Anda tidak memasukkan gigi 1, gigi 2, dan seterusnya. Jadi, kalau dalam istilah komputernya, IP DHCP itu sama dengan motor matic, kemudian IP manual atau IP static itu sama dengan motor manual. Seperti itu. Jadi, yang IP DHCP sama dengan motor matic, IP manual sama dengan motor manual. Oke, silakan dibuka hasil instalasi Debian yang kemarin, kemudian dijalankan. Nah, di sini pastikan Anda menggunakan loginnya sebagai admin atau root. Kemudian masukkan passwordnya. Maka akan tampil seperti yang ada di layar. Kita bersihkan tampilannya, kemudian kita akan coba cek IP. Nah, jadi kalau pada Debian 10 ada sedikit perbedaan dengan Linux yang versi sebelumnya. Untuk cek IP pada Debian 10 ini yang kita ketikkan perintahnya, salah satunya adalah IP spasi A. Enter. Nah, jadi di sini muncul ada LO. LO ini sama dengan localhost, ENP0S3, kemudian ENP0S8. Jadi yang dimaksud dengan interface-nya di sini adalah yang ini. Ada pada interface 2, kemudian ada interface 3-nya. Interface 2 atau adapter 2-nya, adapter 1-nya, adapter 1-nya di inisialnya di sini adalah ENP0S3, kemudian adapter 2-nya atau interface 2-nya adalah ENP0S8. Seperti itu. Jadi, ini yang akan kita buatkan konfigurasi IP-nya. Dan salah satu di antara yang dua ini, khususnya untuk ENP0S8, dia akan kita buat sebagai pemberi IP DHCP. Jadi, dia nanti akan memberikan ke klien. Oke. Kemudian kita buat. Nah, pada contoh pertama ini saya akan memberikan ke siswa kami seluruhnya bagaimana pembuatan IP yang otomatis dan IP yang manual. Oke, untuk di Linux-nya. Jadi perintah untuk masuk ke konfigurasi IP-nya adalah pico spasi /etc/network/interface. Oke, nah jadi kalau Anda perhatikan di sini ini masih kosong, ya, belum ada konfigurasi IP. Yang ada hanya untuk localhost-nya saja masih. Oke, maka untuk pembuatan IP secara otomatisnya adalah seperti yang Anda perhatikan di situ, allow hotblock ENP0SP3. Oke, kemudian eface ENP0S3 init DHCP. Oke, kemudian di baris atau di bawah eface LO harusnya kita buat yang pertama ini. Ya, jadi untuk aturan standarnya kita harus kenalkan dulu interface-nya di atas dengan perintah auto, ya, auto
kemudian diikuti dengan nama interface-nya. Jadi di sini ada auto LO untuk localhost, auto NP 0S3 ini untuk interface kita yang kedua. Yang tadi ya ada NP0S3 dan kemudian ada NP0S8. Jadi di sini ada perintah auto NP0S3, baris keduanya adalah allow hotplug NP0SP3, kemudian paste NP0S3 init DHCP. Jadi kalau nanti anak didik kami seluruhnya mengetikkan yang model seperti ini, sudah, ini untuk pembuatan IP secara otomatis. Seperti itu. Ya. Artinya kalau ini kamu ketikkan di komputer yang berbasis Linux, entah di PC mana atau di laptop manapun itu, maka si NP0S3 ini dia akan menerima IP secara otomatis dari jaringan. Oke. Kemudian kita lanjut. Setelah itu kita simpan dengan menekan tombol Ctrl O. Ini dia, file name to write etc network interface. Tinggal di enter saja. Selanjutnya kita keluar dari tampilan interface tadi. Untuk keluar dari tampilan interface tadi, cukup dengan menekan tombol Ctrl X. Yang ini ya. Oke, kita simpan kemudian keluar. Nah, selanjutnya setelah kita buatkan perintah untuk pembuatan IP-nya, maka kita harus merestart network-nya. Ya, kita restart network-nya dengan perintah systemctl restart spasi networking. Systemctl spasi restart spasi networking. Oke. Kita bersihkan tampilannya, kemudian kita cek kembali IP-nya. Nah, bisa anak didik kami perhatikan, sudah, di sini dia IP-nya sudah diperoleh secara otomatis untuk ENP0S3 tadi, yaitu 192.168.137.232 dengan net prefix atau panjang bitnya adalah 24. Oke, jadi kalau di awal tadi, kita perhatikan, di sini dia IP-nya masih kosong, ya, NP0S3. Seperti itu. Jadi ini belum terkonfigurasi IP. Tetapi kalau yang tampilan saat ini adalah tampilan yang sudah terkonfigurasi IP. Seperti itu dia. Oke. Jadi si NP0S3 ini dia peroleh IP secara otomatis dari server yang memberikan. Kenapa bisa dia peroleh? Karena dia sudah terhubung dalam jaringan tersebut. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat IP di interface yang kedua, yaitu si NP0S8 ini. Jadi NP0S8 ini nanti akan memberikan IP ke klien secara otomatis. Tapi sebelum yang otomatis kita buat dulu yang manual. Oke. Jadi yang mau ditunjukkan di sini adalah bagaimana sih sebenarnya si NP0S3 ini memperoleh IP secara otomatis. Nah, jadi cara kerjanya nanti kita lihat pada NP0S8 ini. Jadi kita sendiri yang mengkonfigurasi agar klien yang terhubung dalam jaringan kita bisa terkoneksi dan memperoleh IP secara otomatis. Oke, selanjutnya kita buat untuk IP-nya. Oke, tapi sebelum kita buat IP-nya, kita uji dahulu. Sudah, apakah yang si NP0S3 ini, ya, si NP0S3 ini terhubung dengan server yang memberikan IP. Itu dia. Jadi servernya di sini 192.168.137.1. Kemudian kita coba ping ke google.com. Oke, jadi si server yang memberikan IP tadi, yaitu si 192.168.37.1 ini merupakan
sumber dari internet kita. Baik, berikutnya kita coba buat IP untuk np0s8. Oke, perintahnya masih sama seperti tadi, pico spasi /etc/network/interface. Oke, di sini saya buat keterangannya agar lebih gampang nanti untuk anak didik kami seluruhnya melihat mana dia untuk penghubung dari server ke modem, kemudian dari server ke klien. Jadi kalau yang warna biru-biru itu tidak akan dibaca. Yang dibaca hanya baris perintah yang berwarna putih. Selanjutnya kita buat IP untuk np0s8-nya. Sama seperti tadi, auto np0s8, kemudian IP np0s8 init static. Oke, karena kita akan membuat IP static, sudah, maka kita buat, atau IP manual, maka kita buat perintahnya seperti ini, init static. Sementara untuk yang otomatis kita cukup buatkan init dhcp. Oke, kemudian dari jumlah baris perintah, di sana juga akan terdapat perbedaan. Kalau ada yang IP otomatis, paling di sini dia hanya 3 baris, sementara kalau yang manual ataupun statik, di sini dia ada beberapa baris. Inilah yang harus kamu ketikkan. Jadi pilihannya ada sama siswa-siswi kami seluruhnya, mau pakai IP manual atau IP otomatis. Oke. Kemudian setelah selesai dibuat, kita simpan tetap sama, menyimpannya dengan menekan tombol Ctrl O, kemudian keluar nantinya dengan menekan tombol Ctrl X. Oke, kemudian kita restart networknya dengan perintah yang tadi juga, systemctl spasi restart spasi networking. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek IP-nya. Maka lihat di sini, IP yang kita buat pada adapter kedua, penghubung antara server dengan klien, adalah 192.168.200.1/24. Jadi per 24 ini merupakan panjang bitnya. Sementara ini tadi, yang 192.168.137.232/24 ini IP yang diperoleh si server dari modemnya. Oke. Kemudian kita aktifkan klien. Untuk klien di sini kita menggunakan Windows 7. Ya, kita menggunakan Windows 7 di sini. Kita buat IP secara manual dulu pada Windows 7-nya. Klik Properties. Oke, kita pilih TCP/IP4. Maka kita ketikkan di sini adalah sesuai dengan IP yang ada di np0s8 tadi. Kalau di server dia pakai 192.168.200.1, maka di kliennya kita buat dia menjadi 192.168.200.2. Subnet masknya itu secara otomatis kalau di Windows ya. Kemudian gateway-nya kita buatkan IP daripada servernya. Setelah itu kita oke-kan. Kita pilih public. Nah, jadi di sini bisa
diperhatikan, kalau dia pembuatan IP manual, maka di sana dibuatkan DHCP enable-nya adalah no. Sistem akan membaca secara otomatis karena ini tadi kita ketik manual, dan secara otomatis sistem akan membuat keterangan di sana DHCP enable-nya adalah no. Jadi ini IP klien kita, si Windows 7, sementara 200.1 ini adalah IP daripada server kita. Oke. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa klien dengan server sudah terhubung atau tidak, kita buka CMD pada klien ya, Windows 7-nya. Klik Start, kamu ketikkan CMD sampai muncul nanti command prompt. Kemudian kita ping ke server dari klien dengan perintah ping spasi 192.168.200.1 spasi min T. Kita enter. Nah, dipastikan dia pesannya replay. Oke, kemudian dari sisi server ke klien kita mau lihat apakah terhubung atau tidak. Maka di server kita ketikkan IP klien ping spasi 192.168.200.2. Oke, di sini dia tidak ada pesan replay, sementara dari sisi klien ini ke server dia menunjukkan pesan replay terhubung. Sementara kalau dari sisi server menuju klien, di sini dia tidak terhubung atau tidak ada pesan replaynya. Nah, jadi kalau terjadi kasus seperti ini, kita cek dulu pada kliennya apakah ada firewall yang aktif. Oke, kita coba matikan firewallnya dahulu pada Windows 7. Klik kanan pada icon networknya, pilih Open Network Sharing Center, kemudian kita pilih Windows Firewall. Nah, ini dia dalam keadaan aktif. Kita coba matikan saja dulu ya. Kita coba matikan saja dulu firewallnya. Oke, jadi untuk menonaktifkan firewallnya tadi, kita ambil dari ini dengan mengklik Turn Windows Off Firewall. Oke, kita pilih Turn Off dua-duanya untuk public dan home-nya. Setelah itu diokekan, dan bisa kalian perhatikan di jendela sebelah kanan pada jendela Linux-nya ini sudah replay. Seperti itu ya. Untuk anak didik kami. Oke, ini sudah replay. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Ya, kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita install paket DHCP-nya. Dengan perintah apt spasi install spasi isc min dhcp min server. Oke, nah di sana ada pesan error, yaitu unable to locate back isc dhcp server. Jadi kalau kejadiannya seperti ini, sudah kita harus update repository-nya. Ya, atau sumber paketnya. Nah, kebetulan di Debian 10 yang sudah sekolah persiapkan untuk seluruh PC yang ada di sekolah, di sana sudah kita sediakan 3 disk untuk Windows 10, Debian 10-nya. Jadi nanti anak didik kami bisa mencoba dengan langkah-langkah ini. Kita masukkan dia ke 3 daripada sumber
paket dari Debian 10-nya dari 3 disk tersebut. Dengan cara kamu klik nanti menu device, pilih optical drive ya, sorry. Nah, di sini ada daftar yang sudah pernah digunakan, tapi untuk pembelajaran kita pilih choose a disk file. Oke, ini dia daftar Debian 10 yang sudah kita kopikan. Kita pilih yang kedua. Di sini ada muncul pernyataan would you like to try to force insert of this disk ya. Jadi ini konfirmasi apakah Debian disk 2-nya Debian disk 2 untuk Debian 10 akan dimasukkan atau diinsert. Kita pilih force on mount agar dikeluarkan dahulu yang Debian disk 1-nya baru masuk disk 2. Oke, kemudian kita cek daftar repositorinya. Ya, kita cek daftar repositorinya. Perintah yang benar harusnya adalah pico spasi /etc/apt/sources.list. Jadi kalau diketikkan seperti ini, sudah yang diketikkan tadi di sini adalah pico spasi /apt/sources.list, maka akan terjadi error. Sudah dia merah seperti ini. Oke, itu perintahan yang salah. Jadi yang benarnya adalah pico spasi /etc/apt/sources.list. Nah, di sini dia yang sudah terdaftar masih disk 1. Jadi kita memasukkan disk 2-nya dan disk 3. Kita keluarkan. Maka untuk memasukkan disk 2-nya dan disk 3-nya, oke, kita pilih yang disk 2, kemudian kita ketikkan perintahnya agar si disk 2 tadi masuk dalam daftar repositorinya. Perintahnya adalah apt min cd-rom spasi add. Oke. Nah, setelah diketik tadi apt min cd-rom spasi add, maka ini muncul beberapa baris perintah yang menunjukkan bahwasannya disk 2 daripada Debian 10 itu sudah dimasukkan. Oke, kemudian kita masukkan untuk disk 3. Tetap caranya ya dari device optical drive. Kemudian kita pilih di mana sumber disk 2, 3, dan 1 kita berada. Kemudian kita ulangi dengan perintah apt min cd-rom spasi add. Nah, ini disk 2-nya sudah. Untuk disk 3 juga sama perintahnya apt cd-rom add. Kemudian kita cek apakah ketiga disk tersebut sudah masuk dengan perintah pico spasi /etc/apt/sources.list. Nah, ini sudah masuk ya, ada binary 3, binary 2, binary 1. Nah, kalau sudah masuk, selanjutnya kita install DHCP-nya, paket DHCP-nya dengan perintah apt spasi install spasi isc min dhcp min server. Enter. Kemudian muncul konfirmasi apakah kamu ingin menginstal. Do you want to continue? Kita pilih atau tekan yes. Tekan Y untuk yes. Kita tunggu. Nah, di sini silakan diperhatikan untuk paket DHCP dia minta pada
disk 2 DVD binary. Jadi anak didik kami nanti tinggal lihat dari sini saja mana dia disk 2-nya. Oke, jadi harus sesuai ya. Karena di sini ada dua versi, ada yang 10.0, ada yang 10.1. Oke, di sini yang diminta dia Debian GNU Linux 10.0, maka kita pakai yang ini. Oke. Kalau sudah dimasukkan, force on mount, enter. Kita tunggu dalam beberapa saat. Kalau terjadi error seperti ini, diabaikan saja. Selanjutnya, kalau sudah selesai diinstal, maka kita edit konfigurasi daripada DHCP-nya. Kita clearkan dulu ya. Maka perintah untuk edit konfigurasi ini adalah pico spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf. Akan tampil seperti tampilan berikut. Kemudian kita cari baris-baris perintah yang menyatakan untuk konfigurasi daripada DHCP-nya. Oke, nah ini dia. Jadi ini simbol pagar mulai dari baris subnet, range, option domain name servers, option domain name sampai dengan tutup kurung kurawal ini simbol pagarnya kita hapus. Oke, ketinggalan di atas. Nah, kemudian kita ganti contoh subnet yang ada di situ dengan network yang ada pada NP0S8. Jadi kalau IP kita tadi adalah 192.168.200.1, maka yang menjadi subnetnya di sana adalah 192.168.200.0. Nah, silakan Anda didik kami lihat materi kita pada kelas 10 tentang IP address. Kalau sudah lupa, mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan saya singgung sedikit tentang IP address. Oke, maka kita ganti subnetnya ini menjadi 192.168.200.1. 200.0 ya untuk subnetnya. Kemudian net mask-nya atau subnet mask-nya, kalau di Windows dia disebut sebagai subnet mask, kalau di sini istilahnya adalah net mask. Kita ganti dia menjadi 255.255.255.0. Kenapa dia .0? Karena jumlah IP yang mau kita buat adalah sampai dengan 254. Beda lagi kalau dia tadi sebelum kita hapus itu kan 255.255.255.224. Itu untuk jumlah klien sekitar 30. Oke, kemudian kita tentukan range address-nya. Dan jadi kita mau buat IP yang bisa diberikan pada konfigurasi DHCP kita ini adalah 2 sampai 254. Maka range yang kita buat di situ adalah 192.168.200.2 spasi 192.168.200.254. Apakah harus dibuatkan seperti itu? Jawabannya tidak. Jadi sesuaikan dia dengan net mask-nya yang di sini. Kalau siswa kami mau buat dia IP-nya hanya sampai 10, tinggal ganti saja. Sini 2, kemudian diakhiri dengan .11. Oke. Kemudian kita ganti untuk IP DNS-nya. Ya, IP DNS-nya kita buatkan IP daripada adapter 2 atau interface 2 yang ada pada server, yaitu si NP0S8. Kita ubah menjadi 192.168.200.1.
Selanjutnya domain name. Nah, domain name ini untuk konfigurasi DNS berikutnya, nanti kita pakai sesuai dengan yang ada di sini. Jadi nama domainnya yang kita buat tkj hkbpbelajar.linux. Nah, selanjutnya option routernya sama seperti IP server kita 192.168.200.1. Kemudian yang berikutnya adalah IP broadcast address. Ini kita ubah. Jadi biasanya kalau untuk IP broadcast itu satu angka setelah IP akhir. Jadi IP akhir kita di sini kan 192.168.200.254, maka IP broadcastnya 192.168.200.255. Jadi IP broadcast ini bisa dikatakan sebagai IP penghubung atau timbal balik antar subnet. Oke. Nah, selanjutnya kita simpan dan keluar dari konfigurasi DHCP ini. Cara menyimpan masih sama, Ctrl O untuk keluar, Ctrl X. Kemudian kita bersihkan dulu tampilannya. Selanjutnya kita mau restart untuk konfigurasi daripada DHCP-nya. Oh ya, sebelum kita restart, karena ini kita pakai Debian 10, ada sedikit perbedaan dengan Debian lainnya. Jadi kita tentukan lagi interface mana yang memberikan IP DHCP. Seperti itu. Ya, interface mana yang memberikan DHCP. Jadi harus kita tentukan dia. Oke, dengan perintah pico spasi /etc/default/isc min DHCP min server. Oke, nah ini di bawah kita tentukan interface atau adapter yang akan memberikan IP secara otomatis ke klien. Untuk klien contoh kita kali ini adalah si Windows 7 ya. Oke, kemudian kita simpan dan keluar. Ini dia np0s8 atau si adapter 2 yang akan memberikan IP secara otomatis kepada klien. Kemudian kita restart dengan perintah systemctl spasi restart spasi isc min dhcp min server spasi ini systemctl spasi restart spasi isc min dhcp min server. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita cek kembali ya. Kalau si np0s3 ini tadi, dia itu IP-nya diperoleh dari modem. Sementara si IP enp0s8 ini akan memberikan IP secara otomatis kepada klien. Jadi nanti di klien si Windows 7 dia akan memperoleh IP dengan subnet atau network 192.168.200.x. X-nya mulai dari 2 sampai dengan 254. Oke, kita kembali ke Windows 7-nya, ke proses pembuatan IP. Kalau masih tampilannya seperti yang tadi, kita pilih Network and Sharing Center. Oke, boleh diklik kanan, pilih Properties, atau double klik ya. Oke, kita perhatikan dulu di sini DHCP enable-nya masih no. Sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sudah. Kalau dia DHCP enable no, itu artinya IP-nya masih dibuat oleh user, atau sama dengan IP static, atau sama dengan IP manual. Seperti itu.
Kalau contoh di masyarakat tadi, DHCP enable now sama dengan motor manual. Itu dia, masukkan gigi dulu, baru digas. Itu kalau motor manual. Kalau dia motor matic, nanti di sini ya menjadi yes. Motor matic kan begitu di start langsung gas. Seperti itu. Oke, kita ubah IP-nya menjadi otomatis. Kita klik properties, TCP/IP4. Kemudian di sini kita obtainkan. Ya, kita obtainkan dia. Kita obtain an IP address automatic. Jadi kalau nanti kamu lihat dimanapun, kalau ini terchecklist itu artinya PC-mu atau laptopmu menerima IP secara otomatis. Seperti itu. Kita okekan. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian klik details. Nah, ini anak didik kami. Silakan diperhatikan di sini sudah berubah. DHCP enable-nya yes. Kemudian diperoleh IP address-nya 192.168.200.2, subnet mask-nya, kemudian gateway-nya. Kemudian ada untuk IP DNS-nya 192.168.200.1. Oke, kalau sudah seperti itu, kita uji kembali koneksinya. Kalau tadi yang di manual sukses, kita coba yang di otomatis. Jadi, kalau dari server mau menguji ke klien, yang kita masukkan di server adalah IP klien. Ya, jadi untuk menguji koneksi apakah server terhubung ke klien, jadi kalau mengujinya dari server, yang kita masukkan di server adalah IP klien, yaitu sesuai yang ini. 192.168.200.2. Oke, itu replay. Kemudian dari kliennya, kalau dari klien mau menguji ke server, yang kita masukkan di klien adalah IP servernya, yaitu 192.168.200.1. Dan dipastikan keseluruhannya pesannya adalah replay. Seperti itu anak didik kami. Jadi, itulah tadi sedikit langkah-langkah konfigurasi daripada DHCP, Dynamic Host Controller Protocol. Jadi pilihannya ada ke user, dia pakai mana? Pakai IP manual atau pakai otomatis? Seperti itu. Oke, jadi di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang FTP, File Transfer Protocol. Oke, demikianlah anak didik kami seluruhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan agar kita seluruhnya terhindar dari virus corona. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.